Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Puntoro dengan NIM 0442616689. Pada kesempatan kali ini akan membahas tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Penjelasannya seperti ini. Oke, pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk membuat studi kasus tentang manajemen restoran. Jadi intinya untuk implementasi dari apa yang sudah dipelajari dari pemrograman berbasis desktop. Oke, untuk poin-poinnya dapat kita lihat di aplikasi yang coba dibuat. Pertama adalah untuk membuat kelas abstrak menu item. Di sini untuk pembuatan kelas abstrak menu item yang berisi atribut nama string, double, dan kategori string. Kategori dengan tipe string. Oke. Terus kemudian juga metode. Definisikan juga metode. Oke. Tampil menu yang menampilkan informasi tentang tampil menu. Metodenya itu ada di bawah. Oke. Terus kemudian yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Di sini, di sini menu item sebagai kelas utamanya. Terus di bawahnya ini ada kelas makanan yang merupakan turunan dari menu item. Kita menggunakan extend sebagai di sini ada extend untuk menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari menu item dengan metode di sini ada supernya. Ini untuk ya, terus di sini juga ditulis dengan override. Tujuannya adalah untuk menggantikan implementasi metode dari superclass menu item di superclass tampil menu. Jadi intinya seperti itu. Terus kemudian nomor 3 di sini, kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Di sini ada ini kelas makanan, ini adalah bagian dari menu item atau subkelas dari menu item. Terus di sini untuk atributnya juga dijelaskan. Terus kemudian di sini untuk menampilkan menu, dan di sini juga kelas minuman yang merupakan juga masih bagian dari submenu dari menu item. Di sini ada deklarasi untuk variabel jenis minuman dan kemudian ini ada metodenya juga. Terus yang ketiga adalah kelas diskon yang juga masih extend dari menu item. Terus kemudian di sini masih terus kemudian di sini kelas menu sebagai kelas utamanya nomor 3 ini untuk mengelola semua item dalam menu restoran. Dan kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list. Di sini untuk membuat array, new array ini, terus kemudian ini masih metodenya dulu. Ini ada juga logika dan nested if juga. Terus kemudian ini untuk daftar menunya masih menggunakan logika if dan nested if juga. Terus selanjutnya di sini ada kelas pesanan item
Ini untuk memesan item menu. Terus kemudian di sini untuk kelas untuk memesan makanan, disebut kelas pesanan. Oke, di sini ada metode-metode untuk melakukan pesanan. Terus kemudian ada untuk main kelasnya di sini, disebut sebagai resto up aja. Ya, di sini ada menunya yang berupa array. Ya, ini array yang berisi makanan, terus kemudian nama itemnya, harga, terus kategori makanan ataukah minuman. Terus kemudian di sini jenis makanannya ada main course sama minuman dingin. Oke, terus kemudian, nah di sini kita menggunakan while juga. Terus kemudian switch untuk pilihan. Ini intinya untuk di sini nanti akan memunculkan menu-menu seperti ini, di mana ini nomor 1 nanti menu pelanggan, ke manajemen menu. Kalau misalkan kita run, akan menjadi ya, oke, seperti ini menu pelanggan. Nah, ini di sini ya, di sini kita menggunakan switch case juga untuk input ini, input dari pengguna switch, dimana switch ini untuk mencocokkan sih sebenarnya dari apa yang di input sama pengguna. Kalau misalkan satu yang dimasukkan, maka case satu yang dieksekusi, yaitu menu pelanggan. Terus kalau misalkan sudah, maka akan break atau berhenti dan mengeksekusi yang pertama tadi. Kalau misalkan tidak atau nomor 2, dia akan mencocokkan bahwa case kedua yang terjadi, di mana akan mengeksekusi manajemen menu. Dan apabila tidak keduanya, maka default yang akan tereksekusi yaitu pilihan tidak valid. Seperti itu. Terus kemudian ini untuk menu pelanggan, menampilkan menu. Oke. Hasil eksekusi tadi, misalkan di sini ada menu, nomor pesanan. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita masuk ke menu pelanggan, nomor 1 dan enter, maka di sini akan muncul menu. Silakan masukkan nomor pesanan Anda dan ketik 0 untuk mengakhiri. Jadi misalkan nih, saya pesan 1 nasi goreng. Oke, jumlahnya 3. Kemudian lagi nomor 2 nasi kuning, jumlahnya 4. Terus nomor 4 nasi megono, jumlahnya 1. Kemudian minumnya misalkan es jeruk nomor 5, es teh kita pesan nomor 8, jumlahnya 8. Oke, dan untuk menyelesaikannya kita harus ketik angka 0. Nah, di sini akan muncul struk seperti ini, struk pesanan. Oke, terus kemudian yang ini sebenarnya adalah poin terakhir dari ini. Sini. Nah, di sini untuk Nah, ini untuk penyimpanan lah, ini dengan menggunakan IO, input output. Jadi struk bisa disimpan dalam bentuk teks. Kalau misalkan ini, misalkan kita sebut struk 1.txt, ya, maka struk berhasil disimpan di struk 1 seperti itu. Nah, ini untuk penghitungan biaya di struk. Oke, seperti ini. Terus ini perintah untuk menampilkan struk pesanan. Kemudian perintah ini untuk menyimpan struk ke dalam file. Oke. Dan kelas ini untuk
Ya, ini adalah isi dari manajemen menu. Misalkan kita pilih dari manajemen menu. Oke, di sini ada tambah menu atau muat menu dari file. Oke, di sini juga menggunakan switch. Misalkan kita tambah menu. Oke, maka muncul tambah makanan, tambah minuman, atau tambah diskon. Sekarang kita akan menambahkan tambah makanan. Namanya pecel. Tambah minumannya, harganya maaf 18.000 misalkan. Kategorinya adalah makanan. Oke, jenis makanannya adalah main course atau menu utama. Oke, jadi jenis makanan seperti ini. Terus kalau misalkan kita masuk ke menu pelanggan, ya di sini muncul pecel, menu yang terbaru kita masukkan. Oke. Terus kemudian selanjutnya untuk yang kedua yaitu untuk manajemen menu lagi. Di sini misalkan untuk tambah menu, tambah makanan, minuman, misalkan kita tambahkan es dawet. Oke, harganya misalkan 15.000. Ini kategorinya adalah minuman. Dan jenis minumannya adalah apa ya ini? Cold drink. Oke, jadi kalau misalkan kita masuk ke pelanggan, maka ada es dawet di sini terakhir. Seperti itu. Kemudian ini oke. Nah, terus kemudian andaikan lanjut untuk manajemen menu, muat menu dari file yang selanjutnya. Masukkan nama file untuk memuat menu, contoh menu txt, tapi karena belum dibuat, jadi kita misalkan masukkan, yang terjadi adalah ya terjadi kesalahan saat memuat menu txt. Seperti ini. Jadi kalau misalkan penjelasan dari aplikasinya, ini menggunakan switch ya di sini. Ya, ini untuk manajemen menu. Jadi intinya untuk manajemen menu menggunakan switch. Jadi apabila pengguna memasukkan nomor, maka cache akan berjalan seperti itu. Terus kemudian dia juga menggunakan if else, yang berarti ini adalah nested if juga. Seperti itu, if yang bercabang. Dan kemudian di sini yang terakhir adalah ya ini untuk memasukkan nama file. Untuk seperti itu. Ya, ini adalah untuk menyimpan. Oke. Demikian pembahasan tugas 3 pemrograman berbasis desktop dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon petunjuk dan bimbingannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.